topik yang saya breakdown menjadi outline adalah menjadi 5 bagian, dan ini bagi kita apoteker juga reminding bagaimana apoteker dalam perannya di nyeri. Itu yang kita tahu sekarang, nyeri menjadi bagian dari vital sign setelah dari salah satu vital sign yang harus kita kenali dan kita perhatikan adalah nyeri. Dan ini dari bahasa Latin, sekedar mengingatkan aja bahwa ada riwayatnya, ada sejarah di sini, pain, dari Latin dan Yunani yang artinya adalah hukuman. Tetapi dari International Association for Study Pain ini sedikit menerjemahkan bahwa nyeri itu suatu pengalaman sensori dan emosional. Jadi kalau pengalaman sensori dan emosional berarti sangat dipengaruhi oleh individu yang tidak nyaman dan berkaitan dengan kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Jadi betapa nyeri itu merupakan satu hal yang kompleks, terlibat pada diri dan lingkungan, dan ini sangat subjektif sekali, nyeri ini. Sehingga ini yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan assessment maupun monitoring. Pengalaman nyeri juga bukan selalu ada di tempat yang cedera, karena memang tidak semua tubuh kita mempunyai sensor nyeri, sehingga ini menjadi pertimbangan juga. Kalau kita sedikit mengulang tentang nyeri yang di sini memang menjadi beberapa kategori secara umum. Jadi kalau dilihat berdasarkan waktu, berdasarkan asalnya, berdasarkan lokasinya, yang sebetulnya ini berasal dari trauma yang dialami di dalam salah satu anggota tubuh kita, yang nantinya akan diteruskan transmisinya melalui afferent A dan delta C, kemudian melalui spinal cord akan dikenali oleh limbik, pain, central, dan somatosensory cerebral cortex, sehingga kita merasakan nyeri. Jadi beberapa yang terkait dari ascending input maupun descending modulation, yang hal ini akan mempengaruhi obat-obat terkait dengan nyeri. Nah, kalau dilihat dari waktunya disebutkan ada akut, nyeri akut, dan kronik. Kadang kalau kita merasakan nyeri karena luka itu akut, dan dikatakan juga bahwa nyeri akut ini berapa batasannya, 3 bulan ke 6 bulan, sejak luka itu sembuh maka dia akan selesai. Kemudian kalau nyeri kronik pasti konsisten lebih lama dari akut, 6 bulan lebih, kemudian selalu dirasakan, bahkan sampai dirasakan terus. Ini kronik. Nah, kalau dilihat dari asalnya, ada dari nociceptic atau neuropati yang terkaitan dengan muskuler dan terkaitan dengan itu lokasinya ada yang superficial, jadi kalau kita kena pisau gitu langsung dirasakan, atau yang visceral, kemudian ada yang nyeri alih, bagaimana misalnya myocardial infarct yang kita rasakan sampai ke rahang, atau radiasi, misalnya kita nyeri di punggung belakang tetapi terasa sampai ke kaki kita. Jadi ini untuk mengingat ulang sehubungan dengan nyeri, ya, tadi mungkin Bapak Ibu atau kita semuanya sudah merasakan nyeri, sehingga bisa kita identifikasi nih, kita sudah rasakan semua atau tidak harus dirasakan. Dan nyeri itu memang akhirnya juga terkait dengan apa yang ada dan emosi kita terkait dengan situasi kita dan
apalagi kalau ada teman yang merasakan, wah sakitnya luar biasa setelah kena herpes, kemudian bagaimana obatnya serasa tidak selesai-selesai. Nanti akan dibicarakan. Dalam hal pain management saya ambil dari best practice saja. Ini menarik karena bagaimana mengilustrasikan secara individu untuk pasien care, untuk evaluasi bagaimana kita di dalam hal manajemen nyeri itu sangat individual. Misalnya ini disampaikan bahwa ada ilustrasi pasien A, B, C, dan D yang diperlukan diagnosis evaluasi, tetapi juga termasuk biopsikologi approach karena keterkaitan dengan pasien. Dan dalam proses manajemen pun juga melibatkan pasien. Therapeutic alliance dan juga share decision making tidak hanya dengan tim multidisiplin, tetapi melibatkan pasien. Nah, tadi sudah saya sebutkan dengan berbagai medication, sehingga keluaran ataupun manajemen yang diterapkan pasien sangat-sangat berbeda. Kalau dilihat di sini modalitasnya tidak hanya untuk obat, tetapi alternatif lain. Sehingga dikatakan bahwa pada pendekatan manajemen pain ini obat adalah salah satu dari 5 poin, 5 fokus yang harus diperhatikan, baik akut maupun kronik. Kita bicara masalah individualis yang memerlukan multimodal, tidak hanya satu obat single fit for all, juga multidisiplin. Karena di sini kalau dilihat tidak hanya satu tim kesehatan sendiri. Dan di situ juga diperhatikan risk assessment-nya, bagaimana stigma, akses, karena untuk pasien kronik misalnya, ataupun akut, akses to care itu sangat penting karena untuk nyeri sangat mempengaruhi seseorang. Nah, pada saat juga termasuk bagaimana edukasi yang harus dilakukan. Jadi kita lihat kenapa itu. Selanjutnya adalah nyeri neuropati, juga disampaikan IASP juga, yaitu asosiasi yang selalu memperhatikan atau fokus pada pain. Adanya gangguan neural fungsional di mana syaraf perifer dan sentral terlibat di situ. Keterlibatan syaraf yang terkait dengan dan ini sangat mempengaruhi pada kualitas hidup seseorang. Tapi kadang-kadang pengelolaannya itu belum selalu dikelola dengan optimal. Disampaikan apalagi nanti salah satu contohnya adalah hampir 25% pasien dengan diabetes itu mengalaminya, dan juga pasien dengan HIV. Apalagi pasien HIV yang intake-nya tidak bagus, wasting, kemudian dia juga mendapatkan misalnya awal obat itu yang biasa mengganggu dari neuropati, tenofovir. Tenofovir yang diberikan pada pasien HIV ini juga akan mempengaruhi. Dan ini kalau tidak dengan edukasi dan kita tidak monitor, maka pasien ini akan tidak bisa menyelesaikan pengobatannya dengan baik. Nah, di dalam nyeri neuropati kita mengenali beberapa kelompok yang berisiko terjadinya neuropati. Satu tadi disebutkan dengan pasien diabetes. Kemudian pasien lanjut usia lebih dari 60, juga pasien dengan gangguan absorpsi karena penyakit lambung, artinya berarti tidak cukup semua nutrisi yang masuk, pasien dengan hemodialisis dengan karena beberapa vitamin yang akan terdialisis dan intake-nya kemungkinan jadi ada gangguan, apalagi dengan uremik. Kemudian untuk yang pasien peminum atau masyarakat atau kelompok yang suka minum alkohol, karena di sana banyak vitamin yang akan
wasting pada vitaminnya, defisiensi vitamin K karena pengobatan seperti diabetes, metformin, antibiotik, atau itu obat TB, imunisasi, kan juga evakuasi vitamin, terutama vitamin B6. Pasien dengan gejala malnutrisi vitamin B ini juga dengan diet tinggi karbohidrat adalah satu kelompok yang berisiko untuk neuropati. Jadi kalau kita PR untuk apoteker sehubungan dengan safety WHO yang sedang dicanangkan medication without harm, menyampaikan bahwa ada 3 risiko yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah risiko pasien. Ini adalah kelompok pasien yang berisiko. Selain itu, yang lain adalah obat dan situasi. Biasanya neuropati, gejala utamanya neuropati yang dinyatakan misalnya ada rasa kesemutan di ujung-ujung, kemudian ada mati rasa atau kebas, ini kok rasanya saya tidak terasa ya beberapa saat lagi, atau sensasi terbakar, atau bahkan seperti ditusuk-tusuk jarum. Satu pasien, saya nggak apa-apa, baik-baik aja, darah saya memang naik turun, tapi di kaki saya itu loh kadang-kadang ada satu yang menusuk semacam itu. Ini salah satu yang sering terekspresikan dari pasien, walaupun tidak selalu single yang disampaikan. Ini ada beberapa yang perlu kita ingat sehubungan dengan neuropati, hubungannya dengan syaraf. Kalau dilihat dari mekanismenya dan dilihat dengan farmakologi tentang neuropati pain, disebutkan kalau di situ ada lesi, kemudian nerve yang berpengaruh pada syaraf yang akan mempengaruhi spinal cord, yang kemudian diteruskan kepada brain, dan keterikatan antara brain dan sentral ini yang akan mempengaruhi apa yang dirasakan di keluhan pasien. Obat-obat juga akhirnya berpengaruh di sini, yang mempengaruhi pada peripheral sensitivitas, kemudian ada yang berpengaruh pada sentral, dan yang berpengaruh pada descending modulasi. Disebutkan di sini ada lokal anestesi, TCA, tricyclic antidepresan, kemudian SNRI, tramadol, opioid, dan di tiga-tiganya ada berpengaruh. Ini adalah modalitas medication modality yang kalau di breakdown, saya hanya tampilkan bagaimana farmakologi, salah satunya misalnya carbamazepin itu sedikit berbeda, ada beberapa obat yang berbeda dengan dosis yang bisa digunakan sebagai antikonvulsi. Misalnya di sini mirip 200 BID titrasi untuk maksimal 400 sehari 3 kali. Ada efek samping yang harus diperhatikan. Kalau dari luar disebutkan di sini ada diplopia, res, hepatitis, neutropenia, termasuk lunatremi, tapi yang sering kita dapati kadang pasien mendapatkan Stevens Johnson, tapi selalu late risk. Dan ini kalau dilihat ternyata ada yang berpengaruh untuk pasien di Asia juga di Indonesia. Apa yang harus dimonitor. Kemudian yang kedua gabapentin. Gabapentin misalnya di sini saya gunakan gabapentin. Gabapentin diberikan 300 mg sehari, bahkan titrasi sampai maksimal 1200 TID. Kadang-kadang yang kita dapati 100 mg, 200 mg. Untuk case neuropatik selebar ini. Dan dosisnya bisa dikurangi jika ada gangguan renal maupun elderly patient. Beda dengan carbamazepin tadi yang harus tapering up,
karena karbamazepin mempunyai sifat autometabolisme, sehingga untuk taperingnya misalnya 2 minggu harus dievaluasi karena dia bisa. Kemudian di sini opioid. Opioid banyak digunakan 10-15 gram morfin setiap 4 jam atau yang setara. Tapi hanya diperhatikan adanya konstipasi yang ini akan mempengaruhi, yang akan menjadi pertimbangan pada waktu monitor bahwa dia harus diberikan bowel regimen yang sering mempengaruhi. Artinya kalau dilihat dari semua obat yang ada di sini, kita go through di sini, memang ada yang tidak ada di Indonesia, tetapi ada sebagian besar ada di Indonesia, termasuk amitriptilin. Amitriptilin pada waktu saya sekolah dulu untuk pain diberikan low dose, 0,5 sampai 5, tapi sekarang di sini 10 mg sampai titrasinya 100 mg. Dan dengan apa yang harus diperhatikan pada efek sampingnya. Amitriptilin juga mempunyai interaksi yang berbeda. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah semua obat ini, apalagi dengan opioid, dengan tapering merupakan risiko medication, risiko dalam aspek regimen, apalagi untuk opioid misalnya ini adalah kontrol drug. Jadi perhatian khusus sehubungan dengan ini, sehingga peran apoteker sehubungan dengan ini menjadi satu challenging ya, pharmacist role ini. Kita perlu perhatikan opioid analgesiknya, dosis, bahwa beda antara morfin dengan hidromorfin yang di sini parenteral oral mempunyai durasi dan kesetaraan yang berbeda, dan ini memerlukan perhatian khusus kapan acting, kapan long acting diberikan, sehingga wajar kalau ada disebutkan pentingnya farmasis untuk transisi pada waktu proses pasien pindah, entah itu pindah tempat pelayanan atau pindah ke regimentasi yang berbeda. Dengan demikian ini tantangan, risiko. Tadi ada patient risk sudah saya sampaikan, kemudian medication risk, itu risiko medication. Apalagi dengan bagaimana kita bisa menyampaikan 5 moment for medication safety. Bagaimana mulai, bagaimana menggunakannya, kapan menambahkan, mereview, dan stop medikasi. Sekarang tadi disebutkan hampir sebagian besar 25% itu neuropatik, pasien diabetik mendapati neuropati, dan kita tahu diabetik di Indonesia merupakan top ranking juga, bahkan jadi beban BPJS untuk pasien diabetes di sini. Neuropati diabetik merupakan komplikasi diabetes paling umum dan penyebab utama amputasi. Dan di sini bahwa neuropati diabetik komplikasi diabetes yang paling umum dan penyebab utama. Kemudian berikutnya adalah 54% pada diabetes tipe 1 dan 45% pada diabetes tipe 2 cohort, dan ini signifikan sekali. Kemudian hanya 13-15% disertai simptomatik, artinya banyak hidden. Hanya disertai simptomatik. Diabetik polineuropati ditemukan juga pada 10-20% pasien diabetes baru. Ini menjadi satu tantangan di sini, karena pada di ujung-ujung komplikasi paling di perifer yang paling ujung yang pembuluh darahnya menjadi masalah di sini, sehingga menyebabkan syaraf menjadi injury, jadi rusak, dan ini dan kadang tidak terasa, kebanyakan tidak terasa pada waktu kita tanya, kecuali kita harus memperhatikan ujung-ujung kaki. Prevalensinya komplikasi diabetes di Indonesia
neuropatinya ini sangat tinggi sekali. Kalau dilihat kita biasanya ulkus pedis kalau di rumah sakit, ulkus pedis gangren itu hanya 4%. Kemudian komplikasi lainnya vaskular stroke ternyata sekian, tetapi yang paling tinggi 68%. Dan ini hampir tidak selalu menjadi pertimbangan pada waktu kita apoteker pada waktu menyerahkan obat, ketemu dengan pasien diabetes untuk selalu memperhatikan neuropati. Kalau ini bisa terjadi, kalau ini tidak diperhatikan, yang tadinya harusnya reversible menjadi irreversible dan ini sangat mempengaruhi pada kualitas pasien. Di dalam diagnosa peripheral neuropati di Southeast Asia yang sudah dilakukan penelitiannya di fokus pada diabetik neuropati, ada diagnosis tahapan yang memang dilakukan karena sini di Indonesia termasuk tinggi ya setelah Filipina. Ada 5 tahap diagnosis prosedur untuk peripheral neuropati di pasien. Yang pertama, bagaimana mengklasifikasikan itu menjadi akut kah, subakut atau kronik. Kemudian medical history, riwayatnya seperti apa, karena neuropati ini ada hubungannya dengan perjalanan penyakitnya, kemudian assessment dari simptom, dari peripheral neuropatinya apa, neurologi examination, dan ini nanti dengan dokter untuk pembicara berikutnya yang akan lebih bicara ini. Hanya kita perlu mengenali bahwa pada waktu menegakkan peripheral neuropati diperlukan sekian tahapan yang ini akan menjadi penting sehubungan dengan morbiditas pada pasien yang banyak terjadi. Penyebab kerusakan syaraf selain penyakit diabetes, diantaranya memang ada beberapa hal, tidak hanya pasien diabetes. Ada metabolisme, di sini ada beberapa kerusakan di jaringan dan defisiensi pada nutrisi. Juga termasuk pasien kemoterapi, karena ini tidak mudah untuk pasien kemoterapi, intake-nya juga tidak mudah. Dan diagnosis untuk pemeriksaan ini nanti dokter banyak menggunakan beberapa pemeriksaan bahkan dengan alat dengan monofilamen untuk melihat bagaimana, karena kalau kena kain aja terasa di sini, dan ada beberapa scoring yang bisa digunakan. Ini contoh scoring untuk melihat seberapa jauh neuropati itu. Ada beberapa skor yang dilihat, termasuk ini questionnaire, pain detect questionnaire. Di sini juga menjadi simple yang bisa membedakan apakah itu nociceptive, ambigu, ataupun nyeri neuropati. Jadi kalau ditanyakan apakah ada rasa terbakar, ada rasa tidak ada rasa, kebas, kemudian sedikit aja oleh baju itu terasa, ini dihitung ada apakah merasa sensasinya seperti kebas. Kalau dihitung semuanya persistenkah atau ini hanya sekedar pada waktu itu aja. Kalau dihitung, diskor, nanti kalau kita ingin melihat nyeri neuropatinya adalah 1938 sampai 38. Kenapa ini perlu kita mengerti? Karena pada waktu pemantauan kita bisa melihat assess efektivitas pengobatan, apakah membaik atau memburuk, bisa dilihat dari skala nyeri. Yang kita assess bisa merespon apa yang dikeluhkan oleh pasien ataupun keluarga yang lain. Oke. Untuk pasien diabetes berisiko mengalami penurunan vitamin, ada penelitian di sini. Dengan demikian, apakah yang mempengaruhi? Ada penelitian vitamin status di pasien dengan tipe 2 Desember dilakukan oleh beberapa grup, didapati bahwa dengan adanya mishandling renal, tiamin
vitamin B, metabolik ini mempengaruhi pada kekurangan tiamin, vitamin B12 dan vitamin B6, terutama untuk pasien diabetik nefropati B1, B6, dan B12. Ini akan memberikan beneficial karena ada gangguan misleading pada tiamin. Penelitian lagi yang sangat menarik, ini long term penelitian jangka panjang. Di situ disebutkan didapati bahwa dengan penelitian sampai 4 tahun lah, 4 tahun pada long term treatment, didapati bahwa ada penurunan untuk pasien-pasien diabetik dengan penggunaan metformin. Untuk penggunaan metformin itu ada penurunan yang signifikan di sini. Bahkan penurunan B12 sangat progresif, turun. Vitamin B12 memang kalau tidak segera terdiagnosis, dia akan menjadi irreversible. Ini yang sangat menyedihkan. Kita menjadi bersemangat untuk bagaimana karena kita terlibat di dalam neuropatik ini. Karena kalau irreversible berarti harus dialami selama lama. Dan ini memang long term, jadi penelitian yang sangat baik pada pasien dengan diabetes dan terapi metformin. Sehingga perlu pemikiran bahwa ini perlu dikoreksi. Peripheral neuropati vitamin B, B1, B6, B12 juga telah dilakukan satu koreksi yang di situ pasien bisa relief menjadi baik pada waktu 90 hari. Jadi pada baseline di sini, tetapi sampai 90 hari dia menunjukkan satu koreksi statistik yang baik. Dikoreksi dengan demikian akan mengurangi kejadian neuropatik. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebetulnya yang berpengaruh, bagaimana bisa demikian, apakah koreksi itu bisa bermakna. Kita ketahui vitamin neurotropik, yaitu ada vitamin B1, B6, dan B12 yang menjaga kesehatan syaraf dengan melalui mekanisme yang dibutuhkan dengan perbaikan di sini. Vitamin tiamin, dia sifatnya aktivasi. Peran utamanya adalah dia sebagai aktivasi biokimia pada proses pembentukan. Kita mengingat dulu siklus Krebs, bagaimana perubahan ADP, ATP dengan NADP untuk memberikan energi. Kemudian juga sebagai kofaktor pada untuk memproduksi asetilkolin dan neurotransmitter. Ini mempengaruhi syaraf. Energi ini pada pembentukan asam nukleat dan neurotransmitter dan mielin. Nah, ini adalah fungsi dari vitamin B1 dan rekomendasinya 1,2 mg untuk orang dewasa dan dosis terapinya bisa 100 sampai 300 mg per hari. Jadi kita bisa tiamin ataupun vitamin B1 berarti kita ingat siklus Krebs, kita ingat neurotransmitter, energi yang dibutuhkan. Kemudian untuk vitamin B6 atau pyridoxine, di sini vitamin B6 terutama bekerja sebagai koenzim dalam berbagai proses biokimia seperti metabolisme asam amino, homocystein, dan glukosa dan lemak. Peran utamanya terutama proses pembentukan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin yang bertanggung jawab pada penghantaran signal. Tadi pada waktu mekanisme disebutkan bahwa ada gangguan di sana. Direkomendasikan dosisnya adalah 50 sampai 500 mg sehari
untuk harian sebetulnya untuk dewasa 1,3 intake miligram sehari. Untuk vitamin B6 kita tahu untuk vitamin B6 untuk pasien lain seperti pasien dengan TB sangat memerlukan. Nah, sekarang bagaimana dengan vitamin B12 sebagai regenerator? Vitamin B12 mendukung regenerasi perbaikan syaraf melalui peranannya yang penting pada pembentukan mielin. Selubung mielin meliputi syaraf dan berperan sebagai insulator listrik yang mendukung produksi penghantaran syaraf, sementara juga memelihara energi. Juga terlibat di dalam hal pembentukan protein DNA, neurotransmitter, dan juga menjadi memicu perubahan homocysteine menjadi metionin untuk metabolisme dan dalam metabolisme metil enzim A. Vitamin B12 dosisnya bisa 0,2 sampai 2 mikrogram. Untuk dewasa 4 mikrogram sehari dan lebih tinggi terutama pada ibu hamil dan anak-anak pembentukan. Sehingga dengan demikian vitamin B dalam menjaga kesehatan juga menjaga kesehatan syaraf karena dia sebagai aktivator di sini, kemudian sebagai transmitter B6 tadi, B12 sebagai regenerator dan energi sinerginya itulah yang diperlukan untuk regenerasi syaraf. Satu tadi kita ingat itu hubungannya dengan energi pada siklus Krebs. Pada nervous system, karena knowledge yang kita itu sudah saya ilustrasikan bahwa ini lebih di masing-masing yang secara mekanisme biokimia dijelaskan demikian. Pada review prevalensi penyebab neurotropik, neuropati dan treatment, di sini pemberian vitamin neurotropik kombinasi B1, B6, B12 merupakan terapi yang baik bagi pasien dengan neuropati dengan berbagai subgrup yang sudah di dalam review artikel sudah disampaikan di sini. Maka kombinasi itu bagaimana dengan kalau diberikan fixed dose kombinasi? Ternyata dengan fixed dose kombinasi di Indonesia ini juga memberikan kombinasi ini baik bisa diberikan pada pasien. Dan kita sekarang banyak ya, itu menjadi fixed dose combination adalah satu brand yang biasa kita dapatkan sehari-hari. Efek samping memang ada tetapi jarang terjadi. Kalau saya lihat misalnya tiamin, mual, muntah, rasa hangat, lemah, berkeringat banyak, tetapi yang perlu diperhatikan juga jika ada sesak napas, muntah darah, ada feses hitam, kulit berwarna biru, abu-abu atau nyeri perut, ini menjadi perhatian pada waktu. Dan ini jarang tetapi kita perlu mengenali itu. Termasuk piridoksin, vitamin B6, kelelahan, pusing atau peningkatan SGBT. Dan juga ada reaksi hipersensitivitas. Untuk mecobalamin, vitamin B12, ada rasa nyeri, pusing, nyeri sendi, gejala ya, flu-like syndrome, ada iritasi, hidung, diare, mual, muntah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini jika ada pandangan yang berubah. Sesak nafas, kekurangan kalium, dan peningkatan badan. Untuk pemberiannya dari obat itu memang ada fixed dose combination, tapi diperhatikan IV. Ada pemberian bisa peroral, ada intramuskular, ada juga intravenous. Hanya yang perlu diperhatikan di sini pada waktu pemberian untuk lebih dari 100 mg bisa diberikan dengan rekonstitusi dilusi dengan larutan minimal 30 menit. Namun untuk vitamin B1 terutama jika bersamaan dengan dextrose, walaupun di sini ada kompatibel ya terhadap dextrose 5% ataupun kadang dicampurkan di dalam total parenteral nutrisi, itu diberikan lebih dulu karena akan terjadi presipitasi.
Ketiga, vitamin itu sensitif cahaya. Jadi ini penting untuk sejawat kalau memberikan vitamin di dalam infus lebih dari 30 menit, dilihat apakah ada sinar matahari atau tidak. Kalau ada, mesti harus di-rub. Nah, semuanya sensitif cahaya. Nanti akan tidak mempunyai efek. Interaksi, ada interaksi, terutama kita lihat pada tiamin B1, jika ada furosemid akan vitamin B1, 5-FU akan mempercepat metabolisme sehingga tiaminnya akan menurun. Kemudian piridoksin akan mempengaruhi phenytoin dan perlu monitor terhadap levodopa. Kemudian mecobalamin potensial menurunkan kadar karena chloramphenicol dan colchicine. Apa yang harus kita perhatikan? Kita perlu monitor. Karena ini perlu dimonitor. Ini adalah potensial reinteraksi. Tapi kita tahu apa saja yang akan mempengaruhi. Nah, sekarang peran apoteker. Kalau dilihat dari semua yang di sini, pasien ini ada yang kronis. Pasien perlu dievaluasi. Apa yang perlu dievaluasi? Karena ini tidak hanya satu medication saja, tetapi termasuk psikososial, kita perlu general history, chief complaint-nya kita harus tahu, keluhannya apa, history pada waktu masuk, kemudian riwayat nyeri, onset, durasi, kualitas, intensitas, kemudian analgesik yang digunakan, apalagi yang memerlukan tapering itu, pas analgesik, current analgesik termasuk apa yang dirasakan, apakah mengalami efek samping atau tidak. Ini yang perlu dirasakan dan perlu dilihat apakah itu sangat mengganggu. Kita sudah banyak menggunakan pain scale ya. Ini hanya perhatikan. Sehingga peran apoteker assessment itu sudah ada tools yang bisa digunakan, rekonsiliasi, terutama untuk pasien yang pindah ataupun ada tapering up, tapering down, untuk yang equivalency, dispensing, compounding, pemantauan efektivitas obat, pemantauan efek samping tadi sudah saya sampaikan, dan termasuk edukasi. Perlu dilakukan edukasi, mengingat tadi untuk pasien diabetes prevalensinya tinggi sekali pada neuropati B. Ini menjadi perhatian. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa untuk pain memang nyeri itu adalah kompleks, memerlukan multimodal dan multidisiplin. Kita jangan sampai kita ikut mencegah, jangan sampai menuju ke yang ini. Kita mencegah neuropati dengan jangan sampai irreversible dalam kualitas hidup pasien dengan menjaga kesehatan secara juga vitamin bisa B1, B6, B12 kompleks. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk proses untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih.